Kisah kali ini tentang seorang anak muda, tepatnya remaja, usia 13-14 tahun, usia SMP, yang ditinggalkan oleh ayahnya karena wafat. Tinggallah ia dengan ibunya. Dalam hatinya, ia yakinkan pada diri sendiri bahwa sebagai seorang laki-laki, dia akan mampu menjaga ibunya seorang diri, berperan sebagai anak, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pengganti ayahnya. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, ia bantu ibunya di rumah. Pulang sekolah, dia bantu ibunya di ladang. Mereka berkebun bersama. Setiap panen, hasil ladangnya ia bawa ke pasar untuk dijual. Namun tiba-tiba dia merasa kecewa, tepatnya ketika ada seorang laki-laki lain yang hadir dalam kehidupan ia dan ibunya. Laki-laki yang tidak diinginkan. Kenapa? Ibu harus menikah lagi, sementara ada aku, laki-laki yang siap untuk menjaga ibu seumur hidupnya. Dia benci ayah sambungnya, sangat-sangat benci. Kebenciannya menghantarkan ia untuk meninggalkan rumah itu, bersekolah jauh di kota sana, meninggalkan ibu dan ayah sambungnya di rumah. Di kota, ia sekolah sambil bekerja keras, menjaga toko. Tapi ternyata biaya hidup dan biaya sekolah tidaklah cukup. Untunglah setiap bulan ada kiriman dari ibunya. Setiap bulan, tanpa pernah telat, selalu dikirimi uang oleh ibunya. Dalam hati, ia kemudian berpikir bahwa ini ibu saya kerja keras buat saya. Saya yakin laki-laki itu hanya sekedar numpang. Baik, saya tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah ibu saya berikan. Perjuangan ibu saya tidak akan sia-sia. Maka di kota ia pun bekerja sambil belajar tanpa lelah. Tibalah masuk bangku kuliah. Sekarang dia sudah mulai bisa mandiri. Ketika waktu SMA dia bekerja di sebuah toko grosir, dan sekarang pemilik toko grosir itu sudah percaya padanya untuk mulai membuka cabang baru di tempat yang lain. Maka sambil kuliah, ia memanage grosiran itu dengan sangat baik, dengan berbekal pengalaman selama 3 tahun. Ia bekerja di grosir yang sebelumnya. Maka dia sudah mulai bisa mengirimi ibunya uang. Dia tetap bekerja dengan keras, belajar dengan sangat tekun. Tidak ada waktu yang sia-sia. Meskipun bertahun-tahun lamanya, satu yang tidak pernah berubah, yaitu kebencian kepada ayah sambungnya. Tibalah saatnya wisuda. Perjuangannya mulai terbayar sudah. Dia sudah bisa menyicil rumah di kota. Dia sudah menyelesaikan kuliahnya. Cara ekonomi dia sudah mulai mapan. Setiap bulan dapat mengirimkan uang untuk ibunya. Dan dia ingin sekali ibunya hadir di saat wisudanya. Maka setelah bertahun-tahun ia pulang ke kampungnya, ingin mengajak ibunya ke kota untuk hadir di acara wisudanya. Ketika sampai ke rumah tuanya, tak ada suara yang ia dengar. Sepi sekali. Lalu bertemu dengan uaknya. Dia peluk uaknya. Dan ia mendengar banyak kabar dari uaknya bahwa hanya seminggu setelah kepergiannya ke kota waktu itu, ibunya sakit parah. Lumpuh di kampung yang tidak bisa diobati kemana-mana.
tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa bergerak. Hanya 1 minggu berselang dari ia berangkat ke kota. Selama itu pula ayah sambungnya yang merawat ibunya. Pagi hari memandikan, menjemur di halaman teras rumah, sambil bercengkrama dan disuapinya makan. Kemudian dibawa lagi ke kamar, ditidurkan kembali. Dia berangkat bekerja ke ladang. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pulang lagi ke rumah. Bareng makan sama istrinya tercinta yang tidak bisa bergerak sedikit. Kembali lagi meneruskan pekerjaannya di ladang. Ketika asar berkumandang, dia kembali pulang ke rumah. Dia rawat istrinya dengan baik. Dia bekerja, dia memasak, dan dia pula yang mengirimkan uang setiap bulan untuk anak sambung. Bekerja siang malam, mengurus istri yang tidak bisa bergerak sama sekali. Semua dikerjakan sendiri selama bertahun-tahun. Adakah laki-laki yang setia seperti itu? Ada, tapi tidak banyak. Dan ia salah satunya. Mendengar kabar tersebut, rasa bersalah menyelimuti hati anak itu. Dengan perlahan ia buka pintu rumah. Didapatinya ruang tengah yang kosong. Lalu ia berjalan ke kamar ibunya. Di sana ditemukan seorang perempuan yang telah melahirkan, mengandung, dan merawatnya sejak kecil, tengah terbaring, tidak mampu bergerak. Tapi ketika melihatnya, air matanya mengalir. Seolah-olah ia berkata, "Wahai anakku yang kurindukan selama bertahun-tahun, sini nak, peluk ibu." Dia peluk ibunya. Air mata mereka pecah seketika. Duhai sahabat, jika engkau ada di posisi anak laki-laki tersebut, apa yang ingin engkau sampaikan kepada ayah sambungmu? Atau jika sahabat ingin mengatakan sesuatu kepada anak laki-laki ini, apa yang ingin sahabat sampaikan? Silahkan tulis di komentar.